cepat. Lihat Suman? Bosu, aku nggak lihat. Kayaknya dia masih di dalam. Bahaya. Suman? 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 Sepuluh tahun cinta sia-sia. Aku kasih seluruh hatiku padamu. Suman, keluarga Su sudah rawat aku. 10 tahun ini sudah cukup belum? Mulai sekarang, anggap saja balikin kebebasanmu. Ke-99 kali. Setiap kali mau ambil surat nikah, kamu selalu cari alasan menolak. Suman, kali ini, kamu tetap nggak mau muncul? Shaolin, tenang aja. Kamu sudah banyak korbanin buat Suman. Banyak yang kamu lakukan. Hari ini, kalau perlu aku paksa. Pokoknya aku bawa dia ke sini. Biar dia urus surat sama kamu. Orang lain cuma tahu kamu anak angkat keluarga Su, tapi mereka nggak tahu. Selama tahun-tahun Man-Man koma, semua berkat kamu cari dokter. Pindah rumah sakit, lunasi utang perusahaan. Bahkan, kamu ganti jantung buat Man-Man. Ayah, ibu, dulu waktu kalian adopsi aku dari panti asuhan, jual rumah buat aku. Saat obatin aku, nggak pernah hitung semua itu. Man-Man, akhirnya kamu datang. Cepat, masuklah, nikah sama Lin Shen. Lin Shen, kamu cuma bisa ngadu, payah banget. Mau orang tuaku belain kamu? Kamu salah paham, iya. Om, Tante. Minggir, Ayah, ibu. Aku tahu kalian mau paksa aku nikah. Ini Huo Yuan. Hari ini aku mau nikah sama dia. Sebelumnya kamu nggak mau nikah sama aku. Apa karena dia? Tuan Lin, akulah pasangan jiwa Man-Man, pasangan jiwa sejatinya. Kamu cuma ambil kesempatan pas dia koma lalu ikat janji nikah. Rebut paksa, manfaatin situasi saja. Kamu pakai waktunya Suman koma selama itu. Buat buang uang pengobatannya. Habiskan semua. Lalu kabur ke luar negeri. Kamu masih bisa bilang begitu. Aku yang dianggap serakah, ya. Saat Suman koma di RS, kamu di mana? Kamu di mana waktu itu? Man-Man. Yuan. Man-Man, kamu sudah sadar? Gimana rasanya? Yuan. Saat aku koma bertahun-tahun, kamu yang rawat aku ya? Iya. Man-Man. Makasih, Yuan. Terima kasih. Selama aku koma beberapa tahun ini, kamu selalu jaga aku. Man-Man. Kamu dan aku tak perlu bilang terima kasih. Nanti juga, aku bakal terus temani kamu. Beberapa tahun aku koma ini, Yuan selalu jaga aku di sampingku. Kamu selalu bilang cinta aku. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bilang dia selalu ada di sisimu. Berani nggak kamu suruh dia hadapi aku? Uang keluarga Su belum di tangan. Aku nggak boleh biar Man-Man tahu kebenaran waktu itu. Lin Shen,
Kamu harus tahu, waktu Man-Man bangun, orang pertama yang dia lihat itu aku. Bukan kamu. Linsen, cukup enggak? Kamu tahu kan badan Linshen lemah. Tetap saja dorong dia. Kamu mau dia mati. Nggak berhasil tekan moral aku. Pakai akting buruk ini di sini. Buat orang kasihan Linsen, kamu akting begini. Cuma bikin aku makin benci sama kamu. Nggak ada gunanya. Suman, acting kamu bisa segini nggak? Linsen, kamu mau fitnah Ayuan lagi? Kenapa aku punya anak serendah dan nggak tahu balas budi? Linshen udah kasih hati buat kamu. Kamu masih mau apa? Pasiennya koma. Udah 5 tahun jantung rusak parah. Mungkin nggak tahan lama. Cuman transplantasi jantung. Ada harapan sadar. Kalian siap-siap saja. Dokter, saya jantung saya bisa buat dia. Nggak bisa ganti jantung. Kamu bisa mati. Nggak Man-Man tunanganku. Kalau nyawaku ganti dia, aku untung kok. Eropa menemukan jantung mekanik. Tapi teknologinya belum matang. Setelah transplantasi, umur paling lama cuma 5 tahun. Kamu sudah yakin? Takkan menyesal. Aku tak menyesal. Kalau bukan karena kamu, dia akan jadi begini. Apa hubungannya sama aku? Kamu... Aku cuma dorong dia sedikit. Linshen. Linshen, cukup. Cepat, bawa dia ke res. Seorang pria segampang itu rapuh. Perlu seramai ini? Man-Man, tadi salahku. Aku yang bikin kamu bertengkar dengan om dan tante. Gimana kalau gini? Aku minta maaf ke Linsen. Kamu nggak perlu korbanin diri buat nyenengin mereka. Dia memang suka bikin kasihan kayak gitu. Aku mau lihat sampai kapan dia terus acting. Kapan dia akan berhenti pura-pura. Benturan kali ini. Jantung buatanmu. Sudah rusak parah. Jika ada kejutan lagi, kamu bakal mati. Shaolin, kamu masih muda. Kamu pasti bisa lewati ini. Mama, nggak apa-apa. Man-Man itu cuma terlalu emosional tadi. Aku akan bicara sama dia sekarang. Tak perlu. Aku sama Man-Man memang tak berjodoh. Jodoh kami nggak ada. Dulu waktu kamu besar, kamu simpan ini buat lamar Man-Man. Tapi cuma omongan anak kecil. Saatnya bangun dari mimpi. Kenapa kamu angkat barang-barang itu? Untuk apa bawa-bawa ini? Kamu sudah nikah sama Huo Yuan. Barang-barang ini sekarang udah nggak berguna. Tahu nggak bisa kalahin Huo Yuan? Makanya pakai ini supaya aku tetap tinggal. Sungguh kekanak-kanakan. 5 tahun aku koma. Kemana kamu pergi? Cuma Huo Yuan yang tetap selalu di sampingku. Sedangkan kamu cuma berpura-pura di depanku. Masih pura-pura sekilas tampak begitu tulus. Bikin aku jijik. Pernahkah kamu pikirkan selama ini yang selalu di dekatmu adalah aku? Sebenarnya itu aku.
Kamu pikir aku akan percaya? Demi mendapatkan aku, kamu bahkan bisa mengucapkan kebohongan memalukan. Kamu benar-benar licik. Benar-benar tanpa batas. Seumur hidupku, cuma sekali aku tanpa batas, itu kuserahkan nyawaku demi membawamu kembali. Walaupun nyawaku hilang, tetap akan kubawa kamu kembali. Lin Shen, apapun yang kamu lakukan, tak bisa ubah. Yang menikah denganku hanya Huo Yuan. Kuharap kamu paham, pria Suman. Tidak seharusnya jadi beban tanpa harapan. Jangan cuma jadi beban tanpa masa depan. Tabrakan kali ini, jantung buatanmu sudah rusak parah. Kalau ada guncangan lagi, kamu bisa mati. Oke. Apa yang kamu bilang? Ini dokumen saham grup Su, berkas sahamnya. Aku akan keluar dari Su. Pergi dari keluarga Su. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Kuingin kamu ingat apa yang kamu bilang hari ini. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Man, jangan takut. Tidur saja tidak apa-apa. Man, kamu baik-baik saja? Benar saja. Yang jaga aku mungkin bukan Lin Shen. Yang setia ke aku selama ini hanya Huo Yuan. Ini dokumen saham grup Su, berkas sahamnya. Aku akan keluar dari Su. Pergi dari keluarga Su. Pintar sekarang. Aktorannya pun totalitas. Main tarik ulur. Oke. Bagus banget. Huo Yuan. Besok nggak kerja. Temani aku makan. "30 tahun waktu. 10 tahun yatim. 10 tahun diadopsi. 10 tahun balas budi. 3 bulan terakhir ini, biarkan untuk dirimu." Presdir Lin, ada masalah besar. Kantor kebakaran. Sepertinya Presdir Su masih di dalam. Pernah kepikiran nggak, selama ini yang selalu di sisimu adalah aku. Sebenarnya aku. Lihat Suman nggak? Su, Presdir Su, aku nggak lihat. Kayaknya dia masih di dalam. Man. Jangan-jangan kamu masih mikirin Lin Shen ya? Mana mungkin. Suman. Yang di sisimu itu Huo Yuan. Lin Shen udah pergi. Jangan pikirin dia lagi. Suman. Cepat. Suman. Ayo cepat. Bahaya. Oh, Man. Itu dari Lin Shen. Mungkin balas saja dia. Aku nggak akan cemburu. Aku bakal nikah sama kamu. Hidup mati Lin Shen nggak ada hubungannya sama aku. Suman.
Suman. Suman. Kalau ada kejutan lagi, kamu bakal mati. Aku udah kasih hatiku semua ke kamu. Budi keluarga Su 10 tahun ini. Udah aku balas. Mulai sekarang, anggap aja kebebasanmu udah ku beri. Linshen, kamu nggak capek apa? Aku sebentar lagi nikah sama Huo Yuan. Jangan ganggu aku lagi. Su, ini aku. Kantor kita kebakaran. Apa tadi kamu bilang? Ada korban jiwa? Semua orang kita aman, tapi di TKP ada mayat pria. Sudah sangat hancur terbakar. Tapi polisi sudah ambil sampel DNA-nya. Diperkirakan identitasnya segera diketahui. Yang penting orang kita aman. Siapkan 100 juta. Kalau identitas korban terkonfirmasi, harus beri kompensasi. Jangan sampai masalah ini membesar. Kalau tidak, nama baik grup terancam. Man. Apa yang barusan kamu bilang? Aku dengar semua. Mending kita pulang saja. Lihat dulu. Kejadian seperti ini di luar negeri, sangat serius. Tenang saja, dengan masalah besar ini, Linshen pasti pulang. Dan urus semuanya. Bibi Wang. Nona, kamu lupa aku punya OCD? Di atas lemari ini, kok debunya banyak banget? Di sini, sudah aku lap 3 kali. Masih ada debu. Itu wajar sih. Apa maksudnya wajar? Dulu nggak pernah ada. Dulu di sini, selalu Tuan Linshen yang bersihin. Dia tahu kamu OCD, biar kamu senang. Dia tiap hari, luar dalam, dilap berkali-kali. Tangannya sampai rusak. Tapi dia nggak pernah berhenti. Kamu udah pulang. Ganti sepatu dulu. Kenapa tanganmu jijik banget? Jangan sentuh barangku. Pakai tangan kotormu lagi. Mana Linshen? Sejak kantor kebakaran, dia nggak pernah balik. Nggak pernah pulang. Benar-benar kejam. Aku koma 5 tahun, dia nggak ada. Kantor kebakaran, dia lari duluan. Cuma dari ini aja. Dia kalah jauh sama Huo Yuan. Suman, kamu pernah mikir nggak? Selama ini, orang yang selalu di sisimu, sebenarnya itu aku. Dia itu siapa sih? Bibi Wang. Iya. Nona, kotak musik ini, kenapa rusak lagi? Bukannya kemarin sudah diperbaiki? Kamu nggak tahu, tanpa musik ini aku nggak bisa tidur, susah tidur ya? Kotak musik ini, cuma Tuan Mudalin yang bisa benerin. Suku cadang di dalam udah langka, sekarang nggak dijual lagi. Biasanya, Tuan Mudalin pakai plat besi. Dia poles sedikit-sedikit, semua pakai tangan. Dipoles? Iya. Nona, tunggu sebentar ya. Ini, sampah dari hasil poles Tuan Mudalin. Saya belum sempat buang. Lihat nih, ada yang masih bisa dipakai. Buat poles itu semua, Tuan Mudalin sudah keluarin banyak tenaga, lukanya di tangan, terus-menerus aja. Sampai saya aja ikut sedih. Aku suruh dia pakai sarung tangan, tapi dia nggak mau. Katanya pakai sarung tangan, bisa ngaruh akurasi. Kotak musik ini, diperbaiki Linshen. Orang waktu itu.
Itu Lin Shen. Man, Lin Shen hilang. Sudah telepon banyak kali. Semua nggak nyambung. Cepat cari dia. Hilang. Kalau nggak nemu aku, langsung laporin ke bapakku. Cuma bisa itu doang kamu. Dia kan orang dewasa. Nggak bakal hilang kok. Nanti aja kalau udah mati, baru telepon aku. Nona, ini dari Tuan Mudalin sebelum pergi, khusus nitipin buat kamu. Dia bilang jantung kamu lemah, harus jaga kesehatan. Nona, Tuan Mudalin, beneran sayang banget sama kamu. Kamu, kalau nggak mau... Bibi Wang, kamu disuap Lin Shen ya? Semua pada belain dia juga. Bikin misteri. Nggak mungkin lah, punya masalah jantung, Lin Shen. Kamu cuma mau kendalikan segalanya. Hidupku kan, tiba-tiba hilang. Mau aku lihat bisa kabur sampai kapan? Tayuan. Aku nggak bisa tidur. Ayo keluar aja. Cari yang seru yuk. Man, jalan di sini nggak kayak yang rata di LA. Belokan barusan keren banget. Aku nggak percaya ini kali pertama kamu naik motor. Naik motor itu soal bakat. Asal Bosu mau rekor 13 menitku keliling Third Ring Road, mungkin nggak bakal tahan lama. Dulu karena ada pecundang di rumah nggak bolehin aku naik motor. Sekarang, tak ada yang bisa atur aku. Dasar pecundang. Masih mau atur Bosu, jujur aja. Dia cuma anak angkat. Anak angkat aja belum layak. Paling cuma badut, cuma itu. Benar. Lin Shen, kamu harus dengar baik-baik. Penilaian orang tentangmu, dengan modal kayak kamu, mau atur aku juga. Mimpi aja. Bakat Bosu ini disia-siakan, sayang banget. Mending tunjukin ke semua. Pecahin rekor. Man. Ayo semangat. Oke. Lihat baik-baik ya. Belajar yang benar. Jantungku, kenapa sakit banget? Bosu, kamu kuat nggak sih? Man. Ayo semangat. Man. Kamu kenapa, Man? Man. Kamu nggak apa-apa. Ayah, kenapa marah banget? Marah segitunya. Hoyon nggak sengaja. Dia nggak berniat kok. Kamu tahu Man pernah operasi jantung masih berani ajak dia naik motor? Kamu masih manusia. Operasi apa? Ayah, apa maksud ayah? Man. Om bukan suka kamu naik motor, jadi Om ngomong gitu pas marah, makanya keluar kata-kata itu. Pasti Lin Shen ngadu sama kalian ya. Segitu aja kemampuan Lin Shen. Lin Shen nggak bareng kalian, dia nggak bareng kalian ya. Sejak kantor kebakaran aku terus hubungi dia, tapi nggak pernah bisa. Tenang, Ma. Ada masalah segede ini, perusahaan ada masalah besar, dia pasti sudah kabur jauh. Kalau dia tahu kamu di tempat kebakaran, dia pasti langsung masuk buat selamatin kamu. Gimana kalau dia kenapa-napa? Selamatkan aku. Kulihat kalian berdua, pasti pikun ya. Kamu. Sampai sekarang masih nggak ngerti Lin Shen. Tanpa Lin Shen. Kamu pikir sekarang masih bisa ngomong sama aku di sini? Lin Shen kasih nyawanya buat kamu. Kamu tahu nggak? Om. Lin Shen, dia udah pindah dari rumah keluarga Su. Sekarang bisa aja, udah pergi dari Haishi. Apa? Kamu pergi? Pasti kamu si jahat ini. Kamu yang usir Lin Shen.
Ayah, nggak ada hubungannya sama Huo Yuan. Lin Shen sendiri yang mau pergi. Pasti ada salah paham. Lin Shen segitu cintanya sama kamu. Masa dia mau pergi ninggalin kamu? Cepet cari dia kembali. Mau aku merendahkan diri? Minta dia balik? Mimpi aja. Sekarang aku akan nikah sama Huo Yuan. Lin Shen nggak bisa terima Huo Yuan. Suruh dia pergi aja. Kamu usir Lin Shen, beri dia posisi itu, dia pantas ya. Aku tanya kamu, waktu Man-Man koma di ranjang nggak sadar. Kamu di mana? Saat sakitnya Man-Man makin parah, kamu di mana? Ayah, apa maksudmu? Yang selalu temani aku dulu selalu Huo Yuan. Om, berhenti bicara. Ini salahku. Diam aja. Sampai sekarang masih berani bohongi Man-Man. Kalian ngomong apa sih? Huo Yuan, apa waktu itu yang dekat denganku bukan kamu ya? Man, dulu waktu kamu pingsan dan nggak sadar, yang selalu merawatmu di sisimu, itu selalu Lin Shen. Apa maksudmu? Man, kalau kamu masih anggap aku ayahmu, sekarang juga bawa Lin Shen kembali untukku. Bukan Lin Shen yang menyesal pergi. Jangan jadikan ini alasan supaya aku luluh. Kamu pikir aku akan bercanda tentang hal seperti ini? Tapi saat aku buka mata, orang pertama yang aku lihat adalah Huo Yuan. Kalau waktu itu yang rawat aku benar-benar Lin Shen, kenapa nggak bilang dari awal? Waktu itu kamu yakin yang di sisimu dan merawatmu hanyalah Huo Yuan. Lin Shen takut kamu habis operasi. Nggak sanggup terima semuanya. Jadi dia sembunyikan dulu. Lin Shen di luar tampak pede banget, ngaku anak Sultan Hong Kong. Balik badan, lalu habiskan uang pengobatan Suman, semuanya kalah, lalu kabur ke luar negeri. Sekarang mau balik lagi, mau bohongi Man-Man, nggak bisa. Aku harus masuk, bongkar dia. Man-Man baru operasi. Kalau dia tahu Huo Yuan lakukan ini semua, dengan sifatnya, dia pasti nggak tahan. Jadi sementara ini, anggap saja 5 tahun ini yang rawat dia adalah Huo Yuan. Tapi kau sembunyikan ini dari Man-Man, dia cuma akan pikir, orang yang jaga dia, itu si bajingan. Dia nggak bakal berterima kasih padamu. Aku lakukan ini, bukan buat, biar dia berterima kasih. Sekarang aku cuma mau, dia cepat sembuh. Kami ingin menunggu kamu, setelah kamu benar-benar sembuh, baru beritahu kamu kebenarannya. Tak disangka. Kamu dan Huo Yuan. Man, aku benar-benar mencintaimu. Kamu harus percaya aku. Tidak. Tidak mungkin. Kalian pasti kasihan Lin Shen, makanya bicara begitu kan? Kalau benar, yang merawatku dia. Tunjukkan buktinya. Bukit kalau dia yang rawat aku. Bukti? Oke. Kamu mau lihat buktinya kan? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Siapa yang selalu di sisimu? Sebenarnya siapa? Hari ini hari pertama jaga Man-Man. Hari pertama. Man-Man, kamu harus bangun cepat ya. Hari ini hari ke-106 menjaga Man-Man. Hari ke-106. Hari ini coba masak makanan favoritnya. Kacang kastanye manis. Tapi coba beberapa kali. Masih gosong terus. Hari ini hari ke-223 aku rawat Man-Man. Hari ini hari ke-223 aku rawat Man-Man. Hari ini hari ke-523 aku rawat Man-Man. Hari ini hari ke-523 aku rawat Man-Man. Hari ini hari ke-1001 aku rawat Man-Man. Hari ini hari ke-1001 aku rawat Man-Man. Man-Man. Akhirnya dia sadar. Huo Yuan, kenapa dulu waktu aku tanya, kenapa kamu langsung ngaku kalau kamu yang rawat aku? Kenapa kamu langsung ngaku kalau kamu yang rawat aku? Huo Yuan, kenapa dulu waktu aku tanya, kenapa kamu langsung ngaku kalau kamu yang rawat aku? Man, aku waktu itu terlalu takut kehilangan kamu, makanya aku bilang gitu. Tapi aku beneran cinta kamu. Jadi kamu bohongin aku terus. Man, kamu juga sayang aku kan? Aku benci dibohongi. Bohong. Apa Lin Shen nggak pernah bohongin kamu? Kalau dia yakin tak bersalah, kenapa tak bicara terus terang sama kamu? Man, Lin Shen cuma tersentuh sendiri aja. Dia cuma balas budi ke keluarga Su. Bisakah dia mencintaimu lebih dari aku? Nggak mungkin. Kalau Lin Shen benar-benar sayang aku, dia harusnya bilang langsung ke aku. Kenapa harus sembunyiin selama ini? Kamu benar-benar nggak bisa diajak ngomong. Hei kamu! Man. Nanti kalau beneran nggak bisa ketemu Lin Shen lagi,
kamu bakal nyesel. Di dunia ini, nggak ada yang lebih cinta kamu daripada Lin Shen. Kasih tahu semua stasiun dan bandara. Harus pastikan Lin Shen balik ke saya. Man, dengerin penjelasanku. Biarin aku sendiri dulu. Kamu keluar. Dimanapun kamu sembunyi, sekarang juga muncul ke hadapanku. Kamu dari grup Su, kamu Nona Suman, bener kan? Betul. Soal kompensasi kebakaran, temui sekretarisku. Aku lagi sibuk. Boleh tanya Pak Lin Shen tunanganmu ya? Jadi ternyata dia. Pantas aja dia lama nggak muncul. Ternyata kalian tangkap dia. Bilang saja, dia nyuri atau merampok. Berapapun aku ganti. Sekarang juga lepaskan dia. Maaf. Di lokasi kebakaran ditemukan mayat pria dan sudah dipastikan itu Pak Lin Shen. Tidak mungkin. Pasti bukan Lin Shen. Kak Lin, kamu cedera. Kalau bukan karena kamu usir Lin Shen, gimana dia bisa mati? Tidak. Bukan. Lin Shen pergi sendiri. Itu bukan urusanku. Kalau saja kamu tidak percaya omongan si Huo Yuan, orang jahat itu, dia tidak akan pergi. Aku ngerti perasaan kalian. Tapi tolong identifikasi jenazah dulu. Lin Shen, kamu pasti nggak mati. Gimana bisa gini? Luka bakar tubuh lebih dari 90%, wajah rusak parah. Pasti kalian salah orang. Ini jelas bukan Lin Shen. Ini sama sekali bukan Lin Shen. Mayat ini sudah terbakar parah. Wajahnya pun tak terlihat. Kenapa kalian bilang itu Lin Shen? Ada saksi mata di lokasi. Dia lihat Pak Lin Shen masuk ke lokasi kebakaran. Tapi dia tidak keluar. Kalian pasti salah. Dia tahu ada kebakaran, tidak mungkin dia masuk. Pasti dia masuk buat selamatin kamu, makanya dia nekat masuk ke lokasi kebakaran. Apa Lin Shen yang suruh kamu ngomong kayak gini? Pakai pura-pura mati cuma buat uji aku. Bener-bener nggak penting. Kenapa sampai sekarang kamu masih mikir begitu? Sebenarnya, apa sih masalahmu dengan Lin Shen? Dia tahu aku nggak di kantor pusat, jadi dia nggak bakal masuk ke sana. Ngomong-ngomong soal itu, kami di TKP nemuin satu HP. Cuman layar HP itu sudah pecah total. Ini HP-nya Lin Shen. Tipe HP ini, tahun ini lagi tren banget. Semua di kantor kami punya. Kalian berdua pasti dibayar sama dia. Dia sogok kalian kan? Cuma pakai satu mayat yang nggak jelas identitasnya dan satu HP rusak. Kalian mau bohongi aku. Nona Su, jaga kata-katamu. Masih pura-pura lagi. Dia suruh kalian acting. Buat apa? Supaya aku sedih kehilangan dia. Tolong sampaikan ke dia. Meski dia beneran mati, aku pun tak bakal meneteskan air mata. Apa salah Lin Shen sama kamu? Kok bisa bilang gitu? Lin Shen, kenapa di mana-mana semuanya tentang Lin Shen? Sebenarnya apa salah Lin Shen sama kamu? Kok bisa bilang gitu? Lin Shen, kenapa di mana-mana semuanya tentang Lin Shen? Siapa sebenarnya anak kandung kalian? Dia cuma jagain aku beberapa hari aja. Masa aku harus berterima kasih seumur hidup sama dia? Kamu. Man, mana mungkin kami bohong soal ini ke kamu? Kami bahkan lebih ingin yang terbaring di sini bukan Lin Shen. Gitu ya. Sekarang aku buktikan ke kamu, kamu salah. Ini bukan Lin Shen. Lin Shen, kalau kamu berani nggak angkat teleponku seumur hidup, jangan harap bisa ketemu aku lagi.
Lin Shen, kalau kamu berani nggak angkat teleponku seumur hidup, jangan harap bisa ketemu aku lagi. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara. Kalian dengar kan Lin Shen yang matiin teleponnya? Pak polisi, apa kalian salah? Lin Shen belum mati. Dia masih hidup kan? Dan mayat lagi diuji. Hasilnya sebentar lagi keluar. Kalian mau tunggu, silakan. Aku tetap nggak percaya, dia sudah mati. Aku nggak peduli kalian taruh Lin Shen di mana. Suruh dia cepat pulang temui aku. Kalau enggak, jangan mimpi bisa lihat aku lagi seumur hidup. Walau udah ketahuan sama aku, masih nggak mau balik ya? Foto pun nggak dibawa, kayaknya masih pengen pulang. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak bisa diangkat. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak bisa diangkat. Sekarang berani juga ya? Berani ngeblok aku? Leontin pun dia balikin ke aku. Dia beneran mau pergi dari aku. Kamu nggak bohongin aku. Juga bukan karena ingin dapat perhatian aku. Apa mungkin kamu sungguh mau pergi dari keluarga Su? Enggak. Jangan takut, mereka sudah aku usir. Kak Lin kecil, waktu kamu nggak ada, apa yang harus Man-Man lakukan? Nggak apa-apa, kalau aku besar nanti, aku akan nikahi kamu. Kita nggak akan pisah, aku bakal jaga kamu terus. Kalau kamu sudah besar, pakai ini buat nikahin aku. Kak Lin kecil, kamu luka. Kalau nggak diobati, nanti bakal jadi bekas. Lihat bentuk ini. Kayak lencana pejuang, kan? Lin Shen, meskipun dunia mati, kamu nggak akan mati kan? Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak bisa dijawab. Lin Shen, cepat angkat telepon. Kita harus bicara jelas. Lin Shen, kamu pulang. Lin Shen, Man. itu kamu. Kamu masih marah karena aku bohong waktu itu? Kamu jangan marah soal aku bohong ya. Percayalah sama aku. Aku begitu karena aku terlalu cinta kamu. Jadi aku lakukan itu. Semuanya karena kamu. Aku jadi salah paham ke Lin Shen. Kalau kamu nggak bohong, dia nggak akan ninggalin aku. Man. Kita sebentar lagi nikah. Lin Shen udah pergi. Bukankah itu lebih baik? Suman, Kamu beneran cinta Lin Shen ya? aku nggak akan biarin Suman nemuin Lin Shen lagi. Cuma kalau dia nikah sama aku Bisa ambil subgrup. Man. ayo kita nikah sekarang. Lin Shen udah ninggalin kamu, aku janji akan jaga kamu baik-baik. Dia cinta aku, dia pasti balik. Man, Lin Shen selalu bohong padamu. Dia nggak pernah cinta kamu. Aku dulu takut kamu khawatir. Jadi aku sembunyikan. Nggak bilang ke kamu. Lin Shen di luar selalu ada wanita lain. Baik saat kamu koma bertahun-tahun. Maupun sebelum kamu koma. Dia terus dengan wanita itu. Selalu bersama. Aku dulu takut kamu sedih, jadi aku tutupi beberapa hari. Lin Shen di luar selalu ada wanita lain. Baik saat kamu koma bertahun-tahun. Maupun sebelum kamu koma, dia selalu dengan wanita itu bersama. Man, ini sepupuku. Datang rawat mama. Pas banget. Juga cek kamu. Jadi kamu tahu aku hamil. Kamu tahu aku hamil. Lin Shen, nikah yuk.
hamil. Ada apa? Kamu nggak senang ya? Di tahap ini, takutnya. Man, anak ini nggak bisa dipertahankan. Kenapa? Dia anak kita. Iya, Man. Anak ini pokoknya nggak boleh dipertahankan. Pantas kamu paksa aku gugurkan anak ini. Ternyata karena dia. Brengsek. Aku mau cari dia buat tanya langsung. Mana Linshen? Suruh dia pulang. Man. Hasil DNA udah keluar. Linshen itu. Jangan-jangan kamu mau bohong lagi. Bilang Linshen udah mati ya. Biarpun dia mati, dia pantas nerima akibatnya. Anggap aja buat ganti rugi atas anakku. Udah 8 tahun. Kamu masih marah sama Linshen soal anak itu. Kamu pikir kehilangan anak ini? Linshen juga nggak sedih ya? Itu dosa yang dia buat. Bertobatlah. Sekarang tiap kali aku ingat dia sama cewek itu selingkuh bareng tapi pura-pura peduliin aku jadi jijik. Kamu dengar dari siapa? Jangan-jangan kamu lagi si jahat ngadu domba di sini. Om, hal ini jangan disembunyiin dari Man. Semua fotonya jelas kok. Nggak perlu lagi demi Linshen tetap ngeles terus. Masa kamu masih belum paham? Aku maksa nikah sama Huayuan karena aku salah paham. Yang jaga aku waktu itu ternyata dia. Lebih dari itu aku benci kalian dan Linshen. Kenapa harus ambil anakku? Kenapa harus gugurin anakku? Kenapa kalian? Man, kami juga terpaksa. Demi wanita jahat itu, kalian tega mengugurkan anakku. Aku ini anak kalian, harusnya aku bisa punya anak sendiri. Man, ini semua salah Mama. Kami sayang kamu. Linshen juga sayang kamu. Tanpa tanya mauku, langsung gugurkan anakku. Katamu kau sayang aku. Aku benci kalian. Aku benci Linshen. Man, sekarang sudah seperti ini. Aku nggak akan sembunyikan lagi. Zhou Wanwan memang bukan sepupu Linshen. Dia dokter bedah jantung paling terkenal di dunia. Linshen ke Prancis cari dia buat ngobatin kamu. Saat itu kalau kamu lahiran pasti nyawa terancam. Linshen dia juga nggak ada cara. Dulu demi nyelamatin kamu, Linshen bahkan tanda tangan perjanjian donasi organ ini. Di Eropa ditemukan jantung buatan. Cuma teknologinya belum matang. Setelah transplantasi, umur maksimal cuma 5 tahun. Kamu udah mutusin dan nggak bakal nyesel. Aku nggak nyesel. Organ? Donasi. Apa kamu? Masih belum ngerti, Linshen dia pakai jantungnya sendiri. Mengganti kesempatanmu untuk hidup. Mana mungkin? Dia bisa kasih jantungnya ke aku? Mustahil. Dia masih hidup sehat kok. Dia pakai jantung buatan. Dokter bilang umur dia sisa 5 tahun. 5 tahun nggak cukup. Nggak cukup buat aku menebus dia. Aku harap Linshen bisa hidup 5 tahun lagi. Kalau kamu nggak dorong dia juga. Linshen, kamu harus tahu, saat Man sadar, orang pertama yang dia lihat itu aku. Bukan kamu. Aku yang bikin dia jadi begini. Ayah, sekarang Linshen di mana? Suruh dia pulang ketemu aku, oke? Udah nggak bisa, Linshen sudah pergi. Nggak mungkin. Linshen sayang banget sama aku. Dia sampai kasih jantungnya ke aku. Dia pasti nggak akan tinggalkan aku. Aku pasti jaga dia baik-baik. Aku pasti tetap di sisinya. Temani dia. Aku pasti akan pertahankan dia. Pertahankan? Pakai apa kamu mau pertahankan? Linshen cintaku. Dia pasti balik. Cinta kamu. Andai saja dia nggak cinta kamu. Kalau bukan karena cinta kamu, dia nggak bakal terbakar hingga mati terbakar. Pa, tolong jangan bohongi aku lagi. Bukannya dia pengen lihat aku jadi begini. Tujuannya udah tercapai. Kumohon, biarin dia balik. Aku sungguh menyesal. Pak Su, semuanya siap. Tuan Muda bisa diantar pergi. Kamu mau ketemu Linshen kan? Dia di luar. Linshen,
Nona, Bibi Wang. Di sini? Di sini Tuan Muda. Tidak, nggak mungkin. Aku mau nikah sama dia sekarang. Dia belum nikah sama aku. Nggak mungkin dia mati. Nona, Tuan Muda terbakar di kantor karena kamu. Dia benar-benar mati terbakar. Api membunuhnya. Pasti sangat sakit saat itu. Pasti sakit banget. Kalian bohong ke aku. Kalian semua bohong. Aku nggak percaya. Aku telepon dia sekarang. Lin Shen. Lin Shen. Angkat telepon Lin Shen. Cepat kasih tahu aku. Kamu cuma bercanda, Lin Shen. Polisi sudah konfirmasi. Mayat di lokasi kebakaran itu. Itu Lin Shen. Dia sudah tinggalkan aku. Ngapain dia ke kantor? Semuanya salahku, Pak Su. Waktu itu aku lihat. Tapi dia nggak keluar. Aku panik. Jadi aku telepon Pak Lin. Maaf Pak Su. Suman, Suman, Suman. Suman. Kalau saja dulu. Aku angkat telepon Lin Shen. Sekali saja. Itu nggak akan terjadi. Lin Shen. Bos Su, Bos Lin. Setelah masuk ke kebakaran, aku juga ke Pak Huo, kirim pesan. Kalau dia bilang kalian bareng bukan di kantor, aku bisa cegah Lin Shen. Jadi kamu tahu terus Lin Shen mau pergi nolong aku di api, ya? Kamu sengaja ya? Kenapa? Kenapa? Man, aku juga nggak tahu dia beneran mau tolong kamu. Dan itu kamu saat itu nggak angkat HP, sekarang ngomong gini udah nggak guna. Polisi udah perbaiki HP Lin Shen. Nih, lihat sendiri. Sekarang kamu bebas. Semoga Lin Shen nanti nggak cinta orang salah lagi. Man, Lin Shen udah pergi. Kamu buat ini buat dia sekarang nggak ada gunanya. Jangan sentuh aku. Kamu yang bikin Lin Shen mati. Pergi. Dulu Lin Shen sangat mencintaimu. Dia pasti tak mau melihatmu lagi. Lebih baik kamu pulang. Ayah, biarin aku pergi. Biar aku lihat Lin Shen sekali saja ya. Aku mohon. Andai dulu aku bisa lihat dia sebentar, meski cuma sekali, ini takkan terjadi. Ayah, jangan. Waktunya sudah tiba. Pecahkan mangkuk, mulai upacara. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Sampai mati pun Lin Shen terus melindungiku. Aku bodoh sekali. Lin Shen. Anak kita sudah tahu salah. Gimana kalau... Lin Shen sudah berkorban banyak untuk keluargaku. Keluargaku sudah mengecewakan Lin Shen. Biar dia tenang pergi. Ini hal terakhir bisa kulakukan untuk anakku. Man. Biar aku lihat lagi. Biar aku lihat Lin Shen sekali lagi. Kenapa nggak kasih aku lihat? Apa dia belum mati? Katakan padaku. Ini semua palsu kan? Bilang sama aku cepat. Ini semua bohongan. Nggak mungkin. Lin Shen, cepat keluar. Lin Shen. Man. Lin Shen sudah pergi. Dia paling sayang kamu. Dia pasti nggak mau lihat kamu begini. Aku sudah banyak salah sama Lin Shen. Aku nggak pantas dapat cintanya, Man. Apa aku pantas dapat cintanya? Setelah transplantasi, umur paling lama 5 tahun. Kamu sudah siap? Yakin nggak nyesal?
Aku nggak nyesal. Hidupku ini cuma sekali aja aku nekat pakai nyawaku buat balikin kamu. Di HP ini ada rekaman Lin Shen pesan terakhir sebelum meninggal. Aku rasa ini peninggalan dia buat kamu. Suman, selamat tinggal. Kebebasan yang kamu mau, aku kembalikan ke kamu. Lin Shen. Lin Shen. Lin Shen. Lin Shen, jangan masuk. Kumohon. Biar aku bawa kamu pulang. Bisa nggak, Lin Shen? Rumah. Apa aku masih punya rumah? Aku salah. Aku benar-benar sadar salah, Lin Shen. Di dunia ini, sudah tak ada lagi hal yang pantas aku rindukan. Suman, aku kembalikan kebebasanmu. Jangan, Lin Shen. Lin Shen, kamu janji akan menikahiku. Tolong, kembali. Aku salah. Tuan Lin, waktunya pulang. Lin Shen, anakku, lakukan apapun untuk selamatkan anakku. Cepat. Tuan muda di sini cepat. Lin Guodong, orang terkaya dunia, menemukan putra yang lama hilang di Haishi setelah bertahun-tahun terpisah, dan dia akan jadi satu-satunya pewaris grup Shanghai. Anakku begitu mencintainya, bahkan rela berikan hidupnya untuk dia. Tapi dia hampir buat anakku mati terbakar. Suman, aku pasti akan buat keluargamu hancur. Ayah. Shanner, kamu sudah merasa lebih baik? Tahun-tahun ini kau banyak menderita. Semua salah ayah. Ayah, bisa kumpul bareng lagi. Sudah jadi anugerah besar buat keluarga kita. Sekarang jantung yang ditanam tak ada reaksi buruk. Dilihat dari hasil pemeriksaan saat ini, Tuan Lin sudah benar-benar pulih. Baik. Shanner, ini Dr. Zhou mulai sekarang akan jadi doktermu pribadi. Mulai sekarang ayah juga nggak akan biarkan kamu pergi lagi. Tenang saja. Ayah sudah di rumah duka carikan buatmu pengganti palsu seolah kamu mati. Mulai sekarang kamu bisa sepenuhnya tinggalkan keluarga Su. Dr. Zhou, bisa temani aku ke rumah Su? Kamu? Dia udah bikin kamu seperti ini. Kenapa masih mau ketemu dia? Itu bukan karena Suman. Lin Shen yang dulu sudah mati di kebakaran itu. Sudah mati. Aku mau benar-benar berpamitan sama diriku dulu. Biar aku bantu kamu. Man. Nanti biar Lin Shen jadi kakakmu, ya? Aku nggak mau dia jadi kakakku. Aku mau nikah sama dia. Lin Shen, aku mau ke semua tempat yang pernah kamu datangi. Cuma begitu, aku bisa merasa kamu belum pergi dari aku. Pak Lin, itu Nona Suman. Tuan muda, anak-anak semua udah pindah ke sekolah baru. Hari ini di sini apa masih dibongkar? Bongkar. Baik. Siap mulai kerja. Suman, akhirnya aku bisa masak kastanya panggang favoritmu. Tunggu kamu bangun. Aku akan tanam pohon kastanya di rumah. Biar penuh pohon kastanya. Boleh tanya? Su. Nona Su, kamu sudah pulih. Anda siapa? Saya kepala rumah sakit di sini. Senang lihat kamu pulih. Bagus banget. Lin Shen sudah bertahun-tahun doakanmu. Sampai langit pun tersentuh. Kertas di pohon ini. Semua tulisan Lin Shen. Benar. Saat kamu koma, Lin Shen selalu datang. Tulis kata untukmu. Lalu digantung di sini. Dia janji. Kalau kamu sadar, dia pasti bawa kamu ke sini. Untuk lamar kamu. Suman, kamu pasti sembuh. Aku tunggu kamu. Aku nggak tahu operasi besok bakal berhasil. Kalau aku nggak ada lagi, semoga kamu tetap hidup dengan baik. Suman, tunggu aku menikahimu. Anak itu Lin Shen, hidupnya selalu susah.
Sekarang, akhirnya tercapai juga. Linshen, kamu belum menikahiku. Aku rindu kamu. Direktur, saya mau beli panti asuhan ini. Saya ingin beli tempat ini sebagai kenangan aku dan Linshen. Cepat bongkar tempat ini. Kalian ngapain? Nona Su, tadi aku belum sempat bilang ke Anda. Beberapa hari lalu, sudah ada yang beli tempat ini. Anak-anak sudah pindah ke gedung sekolah baru. Tempat ini mau dibongkar sebentar lagi. Tidak, jangan. Biar aku ketemu bos kalian. Aku mau bayar buat beli tempat ini. Bos kami nggak mau ketemu Anda. Aku tawar harga lebih tinggi. Yang lain boleh kalian ambil. Aku cuma mau pohon ini. Nona Su, tolong minggir dulu. Ini penting banget buatku. Ini satu-satunya yang Linshen tinggalkan buat aku. Barang terakhir. Kumohon. Tolong sisakan satu saja. Maaf, bos kami sudah perintah langsung semua barang ini. Nggak boleh ada yang tersisa. Jangan. Jangan dong. Jangan. Kenapa kalian gituin aku? Kenapa kalian hancurin semua yang Linshen? Tinggalkan buat aku. Nona Su. Pulanglah. Linshen. 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 Man. Huoyuan, tadi aku kayak lihat Linshen. Linshen dia. Mana mungkin? Linshen sudah meninggal. Apa kamu salah lihat? Kamu benar. Linshen memang sudah meninggal. Mungkin aku terlalu kangen sama dia. Jadi lihat salah orang. Direktur Su ada masalah. Perusahaan kena masalah. Apa? Kita semua dengar kabar soal Pak Lin. Katanya dia mati gara-gara Suman. Pak Lin orang baik banget. Suman nggak tahu hargai dia. Dia benar-benar nggak punya hati. Perusahaan ini, gue sehari pun nggak tahan di sini lagi. Beneran nggak ngerti apa yang Suman suka dari dia. Ayo pergi. Kenapa sih? Pak Lin kecelakaan. Investor mau cabut. Grup ini sekarang udah diambang bangkrut. Bangkrut. Haruskah semua jejak Linshen yang ditinggalkan dihapus dari hidupku? Aku tak izinkan. Aku tak izinkan. Aku tak mau kehilangan apapun tentang Linshen lagi. Sekarang yang jadi penghalang Linshen sudah tiada. Asal bantu Su Group selesaikan masalah ini dan paksa Suman menikah denganku, aku bisa kuasai keluarga Su sepenuhnya. Man, aku bisa bantu kamu. Serius? Bos Lin sekarang sedang di High City cari jodoh, aku bisa minta dia bantu kamu. Tapi kamu harus nikah denganku dulu. Linshen sudah pergi. Sekarang hanya aku yang bisa bantu kamu. Dan kamu pasti juga nggak mau perusahaannya Linshen hilang begini kan? Oke, asal grup tetap aman. Aku mau nikah sama kamu. Pak Lin jadi orang terkaya. Sekarang dia temukan putranya. Sepertinya ke depan bakal makin sukses. Bertahun-tahun lalu aku dan anakku tersesat tak sengaja. Selama ini dia di luar sana banyak susahnya. Mulai sekarang aku pasti akan menggantinya berkali lipat. Pak Lin, ada pria bernama Huoyuan di luar. Bawa istrinya, Suman. Katanya mau bicara dengan Anda. Suman, ku dengar anak angkat keluarga Su karena kontrak nikah jaga Suman selama 10 tahun. Tapi setelah Suman bangun, hal pertama dia lakukan, usir anak angkat Su dari rumah. Ini Huoyuan. Hari ini aku akan menikah dengannya. Tuan Lin, akulah pasangan jiwa Man. Pasangan jiwa. Sedangkan kamu cuma memanfaatkan dia saat pingsan buat tanda tangan kontrak nikah. Ambil untung sendiri, memanfaatkan orang lemah saja. Aku juga dengar beberapa hari lalu, Su Group kebakaran. Anak angkat keluarga Su rela mati terbakar demi selamatkan Suman. Dia tewas terbakar. Baru beberapa hari lewat, Suman langsung nikah dengan pewaris keluarga Huo. Suman memang nggak tahu terima kasih. Suman.
Shanner, ayah teringat semua tahun ini. Kamu begitu menderita. Hati ayah sangat sakit. Biar mereka masuk. Baik, Pak Lin. Tuan Lin orang terkaya. Tolong selamatkan keluarga Su kami. Selamatkan kamu. Lin Shen rela lakukan apa saja demi kamu. Dia kasih seluruh hatinya buat kamu. Dia cinta banget sama kamu. Tapi kamu udah lakuin apa? Ini semua cuma salah paham. Salah paham. Waktu Lin Shen di tengah api, kamu di mana? Sekarang dia baru saja meninggal, kamu malah buru-buru nikah sama orang ini. Silakan kalian pulang. Keluarga Lin nggak akan kerja sama dengan orang pengkhianat kayak gitu. Memang Lin Shen sejak awal hanya orang ketiga. Dan lagi, dia bukan satu-satunya pilihan Man-Man. Mau selamatkan grup ini, jangan sampai dia kira aku orang tak tahu balas budi. Benar, aku sebenarnya nggak pernah cinta Lin Shen. Dari dulu dia aja yang maksa. Oke. Kamu benar sekali. Semua, hari ini saya undang kalian kumpul di rumah Lin. Ada 2 hal mau saya umumkan. Pertama, saya, Lin Guodong, telah temukan anak saya di Haishi, perusahaan Dipsy Group saya, bernilai miliaran. Mulai sekarang, akan saya serahkan penuh ke anak saya. Man-Man, itu nilainya miliaran. Kamu bisa selamat jika dapat bantuan mereka. Keluarga Su bisa diselamatkan. Kedua, saya segera umumkan di Haishi, akan hentikan semua dana ke keluarga Su. Tidak ada investasi lagi. Jika ada yang masih mau kerjasama dengan keluarga Su, berarti musuhi saya, Lin Guodong. Jadi musuh saya. Chairman bilang di rapat, akan serahkan grup sepenuhnya ke Anda. Chairman juga bilang, akan hentikan semua dana ke keluarga Su. Mengerti? Dulu kamu sangat cinta dia, benarkah kamu menyerah begitu saja? Bagaimana dia nanti? Bukan urusanku. Bos Lin, kenapa kamu targetkan keluarga Su kami? Kalian bahkan belum pantas jadi targetku. Ini demi Lin Shen. Demi dia, semua yang kamu lakukan. Apa rasa tulus? Selalu harus salah tempat. Tuan Lin. Diam. Jahat. Aku tanya dia. Kenapa Bos Lin begitu peduli soal Lin Shen? Aku sadar melakukan ini tidak adil buat Lin Shen. Tapi aku tidak mau kehilangan perusahaan ini. Perusahaan ini dibangun Lin Shen. Aku tak ingin satu-satunya peninggalan dia ikut hancur juga. Tolong beri aku kesempatan. Kalau kamu masih peduli Lin Shen, aku bisa biarkan anakku temui kamu sekali. Tapi kalau anakku tidak mau bantu, maaf, keluarga Su akan dihapus dari Haishi. Kenapa? Kenapa semua ini terasa begitu familiar? Man. Lihat, bunga ini bisa menenangkan, cocok buat di ruang kerja. Hari itu di panti asuhan. Juga mereka bela dia. Apa yang mereka maksud? Lin Shen? Itu kamu? Tuan Lin bilang, dia tak mau ketemu kamu. Hari itu di panti asuhan juga kalian? Kenapa? Karena kamu nggak pantas dapat cinta Lin Shen. Jadi kamu ambil semua yang dia tinggalkan dari aku. Saat Lin Shen pergi, dia nggak tinggalkan apapun. Aku susah payah temukan pohon permohonan itu. Akhirnya tetap kalian hancurkan. Kamu suka Lin Shen ya? Kamu balas dendam padaku buat dia? Nona Su, jangan salah paham. Aku cuma dokter Lin Shen, dokter utama dia. Jadi bilang sama aku, apa dia belum mati? Kalian sembunyikan dia di balik pintu itu, kan? Nona Su, Lin Shen sudah meninggal. Yang di dalam sekarang adalah tuan muda keluarga Lin, Tuan Lin. Kamu dengar kan? Anakku nggak mau ketemu kamu. Tolong pulanglah. Tidak. Perusahaan ini juga punya usaha Lin Shen. Aku nggak mau kehilangan bahkan ini juga. Apa kamu benar cinta Lin Shen? Dulu aku salah orang. Tapi di hatiku aku selalu cinta Lin Shen. Aku rindu Lin Shen. Tapi dia nggak bisa kembali. Ini semua salahmu sendiri? Tidak, bukan. Ini semua salah paham. Salah paham. Lin Shen bilang padamu, selama ini dia selalu jaga kamu. Pernahkah kamu percaya padanya? Pernahkah kamu dengar omongan Lin Shen dengan serius?
Suman, pernah kepikiran nggak selama ini yang selalu di sampingmu sebenarnya aku? Kalau kamu benar cinta dia, apa Lin Shen akan mati demi kamu di kebakaran? Katanya cinta dia, mau nggak kamu kembalikan hatimu ke dia? Aku... 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 Nona Su, pasti Pak Lin sudah tahu jawabannya. Silakan pergi. Kenapa? Kenapa? Keraguanmu adalah jawabanmu. Kamu cinta Lin Shen, tapi cintamu tidak sebanding, bahkan 1/10 cintanya padamu. Kamu tahu dulu Pak Lin, tanda tangan perjanjian donasi organ butuh waktu berapa lama? Dia hanya mau kamu hidup. Dia rela tinggalkan segalanya, bahkan nyawanya. Akhirnya kamu salah menilai Lin Shen. Kamu tak pantas memiliki apapun peninggalannya. Dalam 10 menit, keluarga Su harus hilang dari Haishi. Tidak, aku tidak izinkan. Cepat biarkan aku bertemu, Tuan Mudamu. Kumohon. Nona Su, tolong tenang. Bangkrut itu kecil, tapi kalau bentrok dengan Tuan Lin, risikonya bukan cuma bangkrut. Tidak bisa. Aku tak boleh kehilangan perusahaan ini. Tuan Muda Lin, kumohon, tolong selamatkan grup Su. Aku rela buatmu, lakukan apa saja. Kenapa aku harus membantumu? Grup ini ditinggalkan orang yang dulu sangat penting bagiku. Tapi aku kehilangannya. Sekarang aku tak punya apa-apa. Tak perlu lagi. Kita sudah selesai. Tak ada urusan lagi mulai sekarang. Kamu tak perlu lakukan ini demi aku. Lin Shen. Lin Shen, benar-benar kamu masih hidup. Kenapa tak hubungi aku? Kamu tahu bagaimana aku melewati hari-hariku. Kamu tahu aku sangat merindukanmu, Lin Shen. Suman, kamu sudah menikah. Sekarang kamu bicara begini sama aku. Apa masih ada artinya? Tidak. Bukan. Aku nikah sama Huo Yuan karena dia bilang dia bisa selamatkan grup Su. Itu juga perusahaanmu. Aku nggak mau kehilangan apapun yang berkaitan denganmu lagi. Nona Su, Lin Shen sudah mati. Kita berdua. Karena salah paham. Salah Huo Yuan. Lin Shen. Aku tahu aku salah. Belakangan ini, aku selalu menyesal. Kasih aku kesempatan. Kumohon, balik lagi ke aku ya. Salah paham. Dulu aku sangat cinta padamu. Bahkan seluruh hatiku kuberikan padamu. Menurutmu cuma karena beberapa salah paham. Aku bakal pergi. Kamu meninggalkanku. Bukan pula karena salah paham. Suman, kita sampai di titik ini. Itu akibat pilihanmu sendiri. Apa yang kulakukan buatmu selalu kamu anggap wajar. Setiap kata yang kukatakan padamu, kau selalu pura-pura tak dengar. Kau sudah pulang. Ganti sepatu dulu. Jangan pakai tangan kotormu. Sentuh barangku lagi. Pernah kau pikirkan? Selama ini, yang selalu di sisimu, itu sebenarnya aku. Kau kira aku percaya? Demi dapetin aku. Bohong segitu memalukan. Kau masih bilang juga. Bener-bener ngelakuin segalanya. Sampai sekarang, kau belum benar-benar pernah peduli aku. Lin Shen, aku benar-benar sadar salah. Kau mau tampar silakan. Mau marah juga boleh. Kumohon padamu, jangan tinggalkan aku ya. Bangunlah. Jangan malu-maluin lagi. Aku sudah putuskan. Lin Shen. Antarkan tamu. Nona Su, silakan. Lin Shen, kau cinta aku. Kau akan menyesal atas keputusanmu hari ini.
Shaner, kau benar-benar bisa lepas? Semua sudah berlalu. Oke. Aku tenang sekarang. Shaner. Juga anak teman lama ayah. Ayah udah lama temenan sama ayahnya. Ayah. Aku belum mau sekarang. Jangan, Shen. Kamu harus ketemu dia. Dia juga yang minta ketemu. Dan lagi, kalian udah kenal duluan. Aku kenal. Linshan, kali ini, aku nggak bakal lepasin lagi. Linshan, lama nggak ketemu. Ayah. Ibu. Man. Kamu nggak apa-apa? Bu, Linshan, dia nggak mati. Dia masih hidup. Dia ninggalin aku. Itu salahmu sendiri. Kamu nggak malu buat ketemu dia. Cepat, angkat semua barang ini. Bu, mereka mau nagih utang. Keluarga Su bangkrut. Bangkrut. Di rekening perusahaan, bukankah masih ada sisa uang? Aku akan telepon Ho Yuan sekarang. Kamu masih tegas sebut nama dia. Dulu waktu kamu sakit, dia sudah menipumu sekali. Kenapa kamu belum juga kapok? Sekarang begini, jangan bicara lagi. Maaf, Ho Yuan itu sebenarnya kenapa? Ho Yuan tahu Linshan masih hidup. Dia takut balas dendam, dia ambil uang perusahaan dan bersembunyi. Nggak mungkin. Kenapa Ho Yuan bisa begitu? Maaf, nomor yang Anda hubungi. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Masih saja ngeyel sampai sekarang. Waktu kamu sakit parah dulu, Huo Yuan bawa lari uang buat obatmu. Uang berobat itu dilarikan dia. Linshan. Kerja mati-matian demi biaya medis kamu. Kerja keras habis-habisan. Sampai masuk ICU 2 kali. Dari situ, Su Group jadi seperti sekarang. Mama nggak takut susah. Mama cuma khawatir penyakitmu. Kamu sebentar lagi harus cek ulang keluarga Su kita sekarang. Tenang semua. Aku pasti jaga perusahaan. Apa yang Linshan bisa lakukan? Aku juga bisa. Linshan, aku nggak mau kehilangan apapun darimu lagi. Semua milikmu tetap milikmu. Aku pasti bisa memenangkan hatimu lagi. Nggak nyangka ya, dulu Shen Yue, cewek tercantik di Haida. Ternyata dia keluarga besar di Hong Kong, putri sulung keluarga Shen. Aku juga nggak nyangka. Ternyata kamu anak kandung Paman Lin. Paman Lin dan ayahku teman lama. Katanya waktu kecil, kita pernah dijodohin. Jadi, kapan kamu mau nikahin aku? Haha, lama nggak ketemu kamu emang masih suka bercanda. Tapi ngomong-ngomong, dengan latar belakangmu, kampus di dalam dan luar negeri, semua pasti mau terima kamu. Kenapa pilih ke Haixi? Yang kecil begini. Aku kesini karena seseorang. Jenius! Inilah jenius! Bisa langsung lihat masalah pasar. Bahkan bisa prediksi arah pasar ke depan. Benar-benar jenius. Universitas Haixi. Linshan. Tanpa sadar aku jatuh hati padanya. Tapi selama bertahun-tahun ini, semua hanya keinginan sepihakku. Bisa bikin cewek tercantik kampus terus teringat. Selama bertahun-tahun, dia memang beruntung. Iya, tapi kali ini aku nggak akan biarkan dia kabur lagi. Tuan Lin, Nona Su sudah ditemukan. Bank Fuguo milik Lin Group ajukan pinjaman. Tapi, sepertinya manajer Tian akan buat masalah buat Suman. Bang Fuguo duitnya banyak. Uang yang kamu mau buat kami kecil banget nilainya. Tolonglah, tolong bantu aku. Jadi Nona Su, tinggal lihat aja. Kamu bisa nggak bawa diri? Asal Su Group selamat. Apa yang Linshan bisa, aku juga bisa.
Ngapain buru-buru minumnya? Anggur enak kayak wanita cantik. Harus dinikmati pelan-pelan. Bener. Anggur enak cocok sama cewek cantik. Manajer Tian, Anda... Nona Su. Kalau minta bantuan harus tunjukin sikap. Maaf. Ayo. Aduh. Oke. Tahan minum banget. Ayo. Lanjut. Cewek gini pingsan. Gue suka liatin dia. Lihat aja kelakuannya. Lihat gayanya itu. Bro semua, malam ini kita nikmati aja ya. Ini nggak baik deh. Gimana kalau ketua tahu soal ini? Takut apaan? Cewek ini sama sekali nggak tahu. Nggak ngerti apa-apa. Bang Fuguo itu punya keluarga Lin. Lagian dulu dia nyaris nyusahin anak kandung keluarga Lin. Kita begini lagi bantu ketua Lin balas dendam. Bener banget. Abis main lempatin aja. Ya udah, nanti tinggal tunggu ketua promosiin sama naikin gaji kita. Manajer Tian, silakan duluan. Aku di belakang Anda. Kalau begitu aku akan terima kasih ya. Hehehehehe. Hehehehe. Jangan. Semakin kamu lawan, aku makin semangat. Hahaha. Linshan, tolong aku. Kamu hampir bunuh Lin Shen dulu. Dia benci kamu, nggak sempat nolong kamu. Apalagi mau selamatin kamu. Diam saja, biar nggak terlalu sakit. Lepaskan aku, Linshan. Berhenti. Bos Lin. Ngejek cewek itu apaan sih? Ambil barang kalian. Keluar dari grup ini. Bos Lin, aku cuma bela Anda, bener banget. Iya benar begitu. Jangan cari alasan. Apa Lin Family ngajarin kalian kayak gini? Bos Lin. Kata-kata Bosien kamu nggak denger? Linshan. Aku tahu itu. Kamu pasti datang selamatkan aku. Aku di sini urus tikus di grup. Jangan salah paham, Nona Su. Bukan karena kamu. Tapi semua yang kulakukan adalah untukmu. Aku ingin pertahankan Sugrup, biar kamu kembali padaku. Ayo kita pulang. Nona Su, silakan. Linshan, aku nggak bisa tanpamu. Hal kecil begini pun nggak bisa aku selesaikan. Aku benar-benar butuh kamu, Linshan. Atas kejadian hari ini, aku mewakili grup minta maaf padamu. Aku janji ke depannya, Lin Group nggak bakal terjadi lagi hal seperti ini. Nona Su, Linshan butuh istirahat. Tidak, jangan, Linshan, aku tahu kamu masih belum lupain aku. Kamu masih peduli, kan? Nona Su, tolong jaga sikapmu. Aku tunangan Linshan. Bulan depan kami akan menikah. Makasih, tadi kamu bantu aku keluar dari masalah. Semoga dia nanti bisa menyerah. Semoga dia bisa berhenti berharap. Aku nggak pernah mau bantu kamu keluar dari itu. Aku nggak pernah niat bantu kamu. Linshan, sudah lama banget. Kamu nggak ada rasa sama sekali. Orang yang aku suka dari dulu, selalu kamu. Aku suka kamu. Bukankah kamu bilang dapat kesempatan harus dimanfaatkan baik-baik? Linshan. Sudah siap nikahin aku belum? Linshan. Nggak kan. Aku nggak biarin siapapun ambil kamu dari aku.
Tuan Lin, ini sarapan buatan langsung dari Nona Shen. Sarapan ini dibuat sendiri oleh Nona Shen. Kayaknya dia benar-benar perhatian ke Anda. Nanti temenin aku ke kantor ya. Hari ini hari pertama ambil alih grup. Aku nggak boleh telat. Oke. Tapi barusan sopirnya telepon. Katanya jalan lingkar macet, mungkin agak telat. Coba lihat dulu. Lin Shen, Kamu ngapain di sini? Naik mobil dulu aja, hari ini nggak boleh telat. Supirmu, masih 1 jam lagi baru sampai. Kamu udah lama nggak keluar rumah. Kamu nggak tahu, macet parah pas jam sibuk pagi. Untungnya, aku udah datang jam 5 pagi, nunggu kamu dari tadi. Pak Lin, Anda... Biarin aja dia antar aku. Kebetulan aku juga mau bicara jelas sama dia. Ada hal yang perlu aku jelasin ke dia. Oke, Pak Lin. Lin Shen, kamu udah lama nggak naik mobilku lagi. Halo Man, kamu udah sampai mana? Kamu kan cowok, kulit tebel, badan kuat, kena hujan dikit nggak apa-apa. Tenang aja. Sampai kantor nanti. Aku transfer ongkosnya. Nggak kurang sepeser pun. Harus gini banget ya. Maaf. Kamu nggak perlu minta maaf. Next time. Juga nggak usah lakuin apa-apa buat aku. Lin Shen, kita beneran nggak bisa. Balik kayak dulu lagi. Suman, sebenarnya aku nggak mau punya urusan apa-apa sama kamu. Hari ini aku naik mobilmu. Aku cuma mau jelasin jelas. Kita berdua. Bukan cuma minta maaf aja nggak cukup. Lin Shen, apapun kata kamu, aku pasti bakal bawa kamu balik ke sisiku. Kamu udah nikah sama Huo Yuan. Aku cuma harap kamu jalanin hidupmu sendiri. Kamu masih cemburu sama Huo Yuan? Aku dan dia beneran nggak ada hubungan apapun. Aku juga nggak nikah sama dia. Mau kamu nikah sama dia atau nggak ada urusan sama aku. Aku udah tunangan. Semoga ini jadi pertemuan terakhir kita. Aku tahu kamu masih peduli sama aku. Kamu cuma mau bilang itu, pura-pura bikin aku kesal, biar aku peduli sama kamu ya. Tapi tolong, jangan bercanda kayak gini. Aku nggak bercanda. Kalau kamu terus ngejar aku lagi, aku nggak segan pakai cara lain. Kamu tegak banget ya. Nggak percaya, coba aja. Kamu beneran benci aku ya? Semua udah aku omongin. Turunin aku. Enggak. Enggak. Kamu milikku. Apapun yang terjadi, hari ini aku nggak bakal biarin kamu pergi. Oke. Ini benar-benar kabar bagus banget. Kita rencana nikah akhir tahun ini. Nggak bisa. Bulan depan. Pokoknya bulan depan. Oke, aku dan Lin Shen ikut semua keputusan Anda. Ada masalah. Tuan muda kecelakaan dalam perjalanan ke kantor. Apa katanya? Lin Shen. Lin Shen. Lin Shen. Lin Shen, dulu kamu selamatin aku. Sekarang giliranku nyelamatin kamu. Lin Shen. Lin Shen. Lin Shen. Shenner! 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 Gimana rasanya? Aku nggak apa-apa. Mana Suman?
Suman yang selamatin kamu. Sekarang dia juga sudah lewat masa kritis. Dulu kamu selamatkan aku. Sekarang giliranku nolong kamu. Jantung pasien rusak parah. Walau sekarang udah lewat masa kritis, tapi biaya berikutnya minimal 3 juta lebih. 3 juta. Man. Mama. Aku nggak apa-apa. Ayo pulang. Man kamu. Kamu belum boleh turun ranjang. Kenapa buru-buru keluar? Ngapain? Maaf. Aku nggak punya uang segitu. Biaya penyelamatan ya. Aku bakal segera bayar ke kamu. Biaya medis kamu. Tuan Lin sudah bayar buat kamu. Kamu santai aja rawat inap. Lin Shen. Dia masih peduli aku. Bukan Lin Shen. Aku. Kamu selamatin Lin Shen. Aku nggak bisa diam saja. Lihat kamu mati. Apalagi di tubuhmu berdetak. Jantung Lin Shen. Terima kasih Pak Shen. Tenang aja. Uang ini akan segera aku kembalikan. Anggap saja uang ini sebagai investasi untuk grupmu. Terima kasih sudah selamatkan Lin Shen. Lagi pula, aku dan Lin Shen akan segera menikah. Jadi nanti, tolong jangan ganggu kami lagi. Aku nggak butuh terima kasihmu. Aku selamatkan Lin Shen. Karena aku cinta dia. Dia pasti balik padaku. Aku akui Lin Shen dulu sangat suka padamu. Dia rela korbankan segalanya untukmu, termasuk hidupnya. Tapi kamu tak pernah menghargai dia. Memang dulu aku pernah sakiti Lin Shen. Tapi terus kenapa? Orang yang dia cinta tetap cuma aku. Yakin begitu. Tapi kita sudah bertunangan. Aku nggak peduli. Asal dia mau balik. Aku bisa tunggu. Di dunia ini, bukan cuma kamu yang mau nunggu dia. Bukan cuma kamu. Aku sudah tunggu dia 10 tahun. Aku nggak akan lepas mudah. Ayo pergi. Lin Shen sangat cinta aku. Kenapa kamu bisa rebut dia dari sisiku? Yang rebut Lin Shen bukan aku. Kamu manfaatin cintanya. Bersikap seenaknya. Yang usir Lin Shen, itu kamu sendiri. Aku salah. Lin Shen, cepatlah pulang ya. Kamu pergi cari Suman ya. Kamu dengar semuanya. Bagaimana? Direbut 2 wanita. Apa rasanya? Enak banget ya? Lin Shen, kamu masih cinta Suman nggak? Lin Shen, kamu masih cinta Suman nggak? Kalau kamu belum bisa lepas dari dia, aku rela tunggu 10 tahun lagi. 20 tahun pun boleh. Lin Shen, kita punya begitu banyak kenangan indah. Aku nggak percaya kamu tega tinggalin aku gitu aja. Mantan istrimu nyariin kamu lagi. Dia udah di sana diri 5 jam. Halo, Man. Aku udah bilang tunggu aku. Jangan telepon lagi. Ayo kita balik ke kamar. Lin Shen, walau kamu nggak peduli dia, coba nasihatin dia juga. Dia sendirian.
Kalau sampai ada apa-apa, beneran kejadian, kamu bakal nyesel. Lagi pula kita mau nikah. Ada yang harus dijelasin langsung. Harus jelas. Oke, aku nurut kamu. Bicara langsung sama dia, biar dia bisa move on. Linshen, akhirnya kamu mau temui aku. Aku mau nikah. Kenapa kamu masih cari aku? Aku tahu kamu nikah. Aku doain kamu. Tapi sebelum kamu nikah, aku mau ajak kamu ke satu tempat. Aku janji. Ini terakhir kali aku ketemu kamu. Ini kamu, pertama kali kamu ngomong cinta ke aku di sini. Semua kenangan kita, aku simpan di sini. Suman, mau jadi pacarku nggak? Aku mau. Linshen, aku nggak percaya kamu bisa ninggalin aku gitu aja. Begitu banyak kenangan indah kita. Kita udah punya. Kok kamu rela semua kenangan itu? Menurut kamu hangat. Karena kamu yang diuntungkan di hubungan ini. Kalau aku cuma nerima sakit. Maaf Linshen, aku tahu aku salah. Biarlah yang lalu. Jadi masa lalu. Ke depan kita jalan sendiri-sendiri. Enggak. Aku sadar aku udah banyak nyakitin kamu. Aku benar-benar nyesel. Aku sungguh nyesel. Kalau kamu mau kasih aku kesempatan, aku pasti bakal hargai kamu. Aku pasti bakal hargai kamu. Jika kamu datang untuk memintaku tetap di sini, itu tidak perlu lagi. Bukan begitu. Dulu aku kira kamu sudah mati. Linshen, kamu tahu betapa sulitnya hidup tanpamu? Tapi takdir membawamu kembali ke sisiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Mari kita mulai ulang. Kembali seperti hari pertama kita bersama, boleh kan? Linshen, aku cinta kamu. Linshen, aku cinta kamu. Aku mau. Linshen, apa jawabanmu masih sama seperti dulu? Semoga bahagia. Linshen. Suman, biarkan yang lalu tetap berlalu. Ke depan, hidupilah hidupmu, dan aku akan jalani hidupku juga. Jangan. Bukan akhir dunia. Kamu tahu, tanpa kamu tiap hari, sangat menyakitkan. Aku menyesal. Dulu aku nggak hargai kamu. Itu semua nggak ada hubungannya denganku. Aku mau nikah. Nikah? Kamu pikir aku bakal percaya? Dulu kamu pura-pura mati. Sudah bohong sekali. Sekarang lagi sama dia. Kerja sama tipu aku. Linshen, aku tahu di hatimu. Masih ada aku. Kalau sekarang juga, putus sama dia. Aku bisa maafin kamu. Linshen. Suman. Sudah jelas, aku sudah ngomong jelas. Kalau kamu lanjut, terus kejar aku nggak ragu pakai cara keras. Semoga kamu berpikir baik. Linshen. Maaf, Linshen, maaf. Man, aku mau adain pernikahan terbesar di sini di abad ini. Biar kamu jadi pengantin paling bahagia. Kamu janji mau nikahin aku? Linshen, kumohon balik ke aku. Tolong banget. Kamu lagi mikirin Suman ya? Aku mikirin orang tua Su. Mereka nggak mau ketemu aku. Itu gara-gara Suman. Mereka pasti ngerasa nggak enak sama kamu. Dia juga kasihan sih. Dibohongin Huoyuan lama banget. Itu salah dia juga. Aku gagal lihat sifat aslinya dari awal. Tapi apapun yang terjadi, sekarang kamu milikku. Aku janji nanti akan jagain kamu.
Aku pengen banget sekarang juga langsung nikahin kamu. Linshen, aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Kabar baik, Pak Su. Grup misterius malam ini sudah setuju invest ke perusahaan Su. Kita selamat. Apa? Linshen. Pasti Linshen. Dia masih peduli padaku. Aku mau di sini mengadakan pesta pernikahan terbesar abad ini, biar kamu jadi pengantin paling bahagia. Kenapa tiba-tiba ajak aku ke sini? Karena di sini, kita pertama kali ketemu di tempat ini. Kamu lupa ya? Di luar hujan deras, hati-hati masuk angin. Jadi pernikahan kita. Di sini saja, tempat kita pertama kali ketemu. Gimana? Oke, aku ikut kamu saja. Tolong beberapa hari ini, jangan dibuka untuk umum. Semoga Tuhan memberkati kalian berdua. Ayo pergi. Oh, maaf. Nona Su, kami sedang siapkan pernikahan di sini. Untuk sementara tempat ini tutup untuk umum. Pernikahan? Maksudmu ada orang lain yang akan menikah di sini? Yang dulu sering datang bersamamu itu, Tuan Linshen. Linshen? Kamu maksud Linshen mau nikah di sini? Iya, Tuan Linshen baik hati. Akhirnya dia bersatu dengan cinta sejatinya. Cinta sejatinya? Aku sudah tahu Linshen pasti masih peduli padaku. Pasti dia siapkan pernikahan ini buatku. Dia pura-pura tidak peduli padaku. Ternyata semua ini untuk buat kejutan buatku. Segera siapin buat aku, 1 set gaun pengantin. Gaun pengantin. Jangan-jangan ini soal Pak Lin. Dia berubah pikiran ya? Benar, Linshen. Dia mau nikahin aku. Aku bilang juga apa Pak Lin? Dia sangat cinta kamu. Mana rela ninggalin kamu. Tenang Bu Su. Saya bakal pilihkan dengan teliti. Linshen, mau siapin kejutan buatku? Nggak nyangka, aku juga siapin kejutan yang lebih besar. Kamu mikirin Suman ya? Aku mikirin orang tua keluarga Su. Mereka belum mau ketemu aku. Om Tante. Aku Shen Yue. Besok aku dan Linshen nikah. Dia pengen banget kalian datang ke acara kami. Linshen, dia kangen kalian banget. Linshen akan menikah. Dia mau nikah. Keluarga Su kita hampir bikin Linshen celaka. Aku malu ketemu dia. Belum lagi, sekarang dia sudah temui ayah kandungnya. Mending nggak usah. Tapi dia juga anakku. Aku besarin dia bertahun-tahun. Sudah aku anggap anak sendiri. Kamu pikir aku nggak? Gadis keluarga Shen suntik modal ke grup, sudah bantu kita banyak. Dia udah tolong banget. Kalau kita ganggu lagi pesta nikah mereka, ini... Sebelum jam 10 besok, gaun pengantin harus diantar ke aku. Linshen itu juga anakku. Aku harus hadir. Ternyata mama papa sudah tahu. Linshen buat aku kejutan ini. Sembunyikan dari aku lama banget. Ini dia, pengantin hari ini. Rasanya agak beda ya. Pak Su, hari ini Anda cantik sekali. Sampai semua orang di sini tak bisa mengenali Anda. Pak Su, bagaimana kalau kita masuk sekarang? Belum waktunya. Linshen sudah buatku menunggu lama. Sekarang biar dia merasakan tegang juga. Kenapa kamu belum ganti baju? Semua orang sudah nunggu kamu. Linshen, aku mau kasih kejutan buat kamu. Linshen. Ayah, Ibu. Anak baik. Linshen, selamat ya.
Terima kasih banyak. Beberapa tahun ini kalian sudah jaga anak saya. Jasa kamu untuk keluarga Lin kami, kita akan kulupa selamanya. Ayo, cepat, silakan duduk. Shen Yue. Makasih. Aku nggak tahu harus gimana. Harusnya aku yang terima kasih. Semua kata-katamu aku akan selalu kuingat. Ini pesta nikah kita. Aku nggak mau kamu nyesel. Pak Shen, gaun pengantin sudah siap. Aku ganti baju dulu. Lin Shen, akhirnya hari ini tiba. Lihat kalian berdua, kelihatan orang baik. Bisa didik Lin Shen jadi anak sebagus ini. Dengar-dengar kalian punya putri juga. Pasti dia juga luar biasa. Siapa kamu berani ganggu pesta anakku? Man, kenapa kamu pakai begini? Kamu mau buat masalah pas hari ini? Lin Shen, aku mau nikah sama kamu. Nona Su, kamu tahu hari ini hari apa? Lin Shen, aku sudah tahu. Aku sudah di sini, jangan sembunyi lagi. Suman, beberapa kali sebelumnya aku terlalu sopan padamu. Lin Shen, sekarang sudah saatnya. Jangan pura-pura lagi. Hari ini aku pakai gaun pengantin untuk buktiin aku mau nikah sama kamu. Kamu tahu pernikahan ini Shen Yue berusaha keras. Dia sangat menunggu. Sebelum dia datang, cepat pergi. Anggap aja ini nggak pernah terjadi. Jangan bikin malu di sini. Cepat pergi. Man. Kumohon demi ibu. Ayo pergi sekarang. Aku nggak mau pergi. Pernikahan ini Lin Shen sudah siapkan untukku. Kenapa aku harus pergi? Kenapa harus pergi? Ayah, kenapa kamu pukul aku? Lin Shen, cepat bilang sesuatu. Pernikahan hari ini, kamu persiapkan untukku. Yang mau kamu nikahi itu aku. Aku siapkan untukmu. Kamu pantas. Lin Shen, kamu salahin aku karena soal Huoyuan. Cuman alasan. Mau permalukan aku di depan umum. Aku sudah bilang aku salah. Sekarang aku pun mau menikah denganmu. Kamu mau aku gimana lagi sih? Aku sayang kamu itu. Sudah gila kali. Kamu masih mau nikah sama dia. Kurang nyakitin Lin Shen ya? Belum cukup nyakitin dia? Kalian semua salahkan aku. Merasa aku yang rusak hidup Lin Shen. Tapi lalu kenapa? Orang yang Lin Shen cinta. Tetap aku. Lin Shen, cepat bilang ke semua orang. Lin Shen, kamu memukulku. Dulu kamu nggak pernah. Kamu tak pernah mukul aku. Aku awalnya nggak mau nyakitin kamu. Tapi aku juga nggak mau karena kamu hancurin pernikahan yang dinanti Shen Yue. Sudah ditunggu 10 tahun. Shen Yue. Lin Shen, kamu cinta aku. Pernikahan ini, kejutan yang kamu siapkan buat aku. Iya kan? Kalau kamu masih keras kepala, aku bakal bikin kamu hilang dari Haishi sekarang juga. Lin Shen, kenapa? Kenapa ngomong sejahat itu? Kok segitu kejamnya? Man, ayo pulang. Jangan ganggu Lin Shen lagi. Lin Shen, pasti kamu marah sama aku kan? Kamu lagi marah ya? Kamu cinta sama aku. Halus banget aku, sampai harus berlutut mohon. Baru kamu mau jujur. Oke, aku berlutut, asal kamu mau sama aku. Apapun bakal aku lakuin. Lin Shen, aku benar-benar menyesal. Hatiku milikmu. Aku mau kasih semuanya padamu. Aku mohon baliklah. Aku mohon banget. Utangku padamu sudah kulunasi semua. Kubayar dengan nyawaku, tapi barangmu aku nggak butuh. Lin Shen, kamu cinta aku. Kamulah yang paling cinta aku di dunia. Pernikahan ini, kejutan darimu buat aku, iya kan? Suman, dengar baik-baik. Pernikahan ini nggak ada urusan sama kamu. Orang yang mau kunikahi hanya Shen Yue. Lin Shen, kalau kamu nekat hancurin pernikahan ini, aku pasti buat kamu tanggung konsekuensi. Cepat pergi. Jangan bikin Shen Yue jijik. jadi dari awal pernikahan ini. Sejak awal sampai akhir, bukan buat aku sama sekali. Lin Shen, orang yang dulu disayang Lin Shen. Awalnya itu aku, hari ini yang berdiri di sini. Seharusnya juga aku. Tapi aku kehilangan semuanya. Suman, Yue. aku percaya padamu. Lin Shen, ternyata kamu nggak bohong. Orang yang mau kamu nikahi. Beneran Shen Yue. Nona Suman, terima kasih udah datang ke pernikahan kami. Tapi hari ini, bintang di sini. Aku sama Lin Shen, kamu udah keluar dari cerita kita? Scene-mu selesai? Nggak. Shen Yue, kamu cewek paling cantik di kampus, juga putri besar kalangan Hong Kong. Aku mohon, tolong balikin Lin Shen ke aku. Jangan rebut dia dari aku. Cinta itu nggak bisa direbut. Aku sama Lin Shen saling percaya dan saling hormat. Itu yang paling penting. Padahal semua ini awalnya milikku.
Lin Shen, apa kamu benar-benar lupa tentang masa lalu kita? Suman, hidup nggak bisa diulang. Lin Shen yang dulu sudah mati dalam kebakaran itu. Maaf, Lin Shen. Semua yang perlu dikatakan sudah aku bilang. Jaga diri baik-baik. Pulanglah. Lin Shen. Ayo, pergi. Man. Maaf, aku yang gagal membimbing anakku. Mohon maaf pada semua. Kalau sudah begini, aku pun malu untuk tetap di sini. Atas nama Suman, aku minta maaf pada semua. Ayah, ini bukan salahmu. Ternyata semua hanya sepihak dariku. Lin Shen, maaf. Tak akan bertemu lagi di hidup ini. Kondisi pasien kurang baik. Kalau mau selamat, perlu transplantasi jantung baru. Bagaimana hasil cek kecocokan aku? Sudah keluar hasilnya. Kamu dan Nona Shen nggak cocok dengan Tuan Muda. Maaf. Lin Shen. Nona Su, tubuh Anda sekarang. Reaksi penolakan imun. Sangat parah. Perkiraan konservatif. Sekarang Anda hanya punya 1 minggu hidup. Lin Shen, aku ingin bertemu lagi. Man. Lin Shen, dia hampir pergi. Apa? Suman. Sudah 6 bulan. Selamat ya, akan jadi ibu. Terima kasih. Gimana hidupmu belakangan ini? Aku mau minta tolong, setelah anak lahir, tolong beri ini padanya sebagai ganti rugi pernikahan. Terima kasih. Tapi Lin Shen, mungkin tak sempat lihat bayinya. Dia pasti bisa. Pasti bisa. Lin Shen, hari ini Suman menemuiku. Dia doakan kita. Katanya kamu pasti bisa melihat anak kita. Aku juga yakin pasti akan ada keajaiban. Nona Shen, kami sudah temukan donor organ baru. Tuan Lin, ada harapan. Nona Su, Terima kasih atas pengorbanan Anda. Aku hanya mengembalikan milik dia, bukan milikku. Aku hidup lama dengan jantungnya. Itu keberuntunganku. Lin Shen, semoga di kehidupan selanjutnya, aku bisa mencintaimu baik-baik. Ini dari Suman. Dikirim waktu kamu sakit. Dia bilang tunggu bayi lahir. Baru serahkan ini ke kamu. Lin Shen, saat kamu buka surat ini, jantungmu sudah kembali ke pemilik aslinya. Jangan sedih karenaku, karena itu memang milikmu. Aku pernah bodoh, anggap hadiah ini beban. Sampai suatu malam bersalju, aku dengar detak jantungmu melemah. Baru sadar, hidup 27 tahun ini hanya waktu pinjaman. Saat dokter umumkan diagnosa, aku sentuh nadimu di pergelangan tanganku. Itu adalah milikmu. Akhirnya paham arti keterpenuhan, mengembalikan sepenuhnya. Itulah cara menyatakan hidup yang paling tulus. Kupikir makin banyak yang kumiliki, makin mulia rasanya. Baru merasa dicintai jika punya sesuatu. Sampai aku lihat di kabut, kamu kecil berlari ke arahku. Tenang, bahagia. Ternyata jawab cinta. Sudah tertulis saat pertama jumpa. Baru seumur hidupku tahu artinya.
Kematian bukan kehilangan. Tapi akhirnya, kita bertemu lagi dengan cara paling murni. Daging dan darahku kembali jadi debu. Matamu yang bersinar, penuhi dengan bintang-bintang.